Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gado-Gado Diary. Pada video kali ini, aku mau bercerita sebuah film fiksi ilmiah yang cukup menegangkan. Judul film ini adalah The Lake. Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang menemukan telur raksasa yang cukup misterius di pinggir danau, lalu kemudian dia membawanya pulang ke rumah. Ternyata itu adalah telur monster. Telur itu pun pada akhirnya membuat induk dari monster itu mengamuk dan menyerang warga secara membabi buta. Penasaran dengan ceritanya? Oke, mari kita lanjut cerita selengkapnya. Film diawali ketika polisi menemukan beberapa mayat dengan kondisi luka yang tidak biasa di pinggir sungai. Bahkan mayat tersebut sulit untuk dikenali. Polisi bahkan merasa bingung apa penyebab kematian orang-orang tersebut. Tidak jauh dari sana adalah sebuah keluarga yang hidup sebagai petani dan peternak. Seorang anak kecil bernama Mai dan kakak lelakinya bernama Kang serta kakak perempuannya bernama Lin. Pagi itu Lin menyuruh Mai membangunkan kakaknya yang sering mabuk. Setelah membangunkan kakaknya, mereka kemudian mengetahui dan menyadari ayahnya belum pulang ke rumah hingga pagi itu. Mereka pun kemudian menanyakan ke beberapa orang mengenai keberadaan ayahnya, namun tidak ada yang mengetahui. Mai dan Kang pun pergi ke sawah di pinggir danau. Di sanalah Mai yang terpisah dari kakaknya melihat sebuah jejak yang sangat besar. Dari mengikuti jejak itulah Mai menemukan sebuah telur raksasa. Dia pun membawa telur itu dan menunjukkannya ke kakaknya Kang. Melihat telur yang tidak biasa itu membuat kakaknya terkejut, namun dia mengacungkan jempol kepada adiknya itu. Mai pun kemudian membawanya pulang ke rumah. Lin pun meminta Mai untuk mengembalikan telur itu ke tempatnya semula. Namun Mai yang masih polos berkata tidak mau, karena dia ingin melihatnya menetas. Lin kemudian menanyakan mengenai ayahnya kepada kakaknya Kang, namun Kang berkata tidak tahu dan tidak ada yang melihatnya. Sementara Mai membawa telur itu keliling desa dengan sepedanya, lalu kemudian membawanya ke pinggir danau. Lin dan Kang pun kemudian pergi mencari ayah mereka. Lin bersungut-sungut di sepanjang jalan. Dia berpikir ayahnya pasti mabuk karena dia selalu minum-minum setiap harinya. Mai kemudian membawa telur itu ke pinggir danau. Di sana terlihat sebuah monster mendekati dan muncul ke permukaan, lalu memakan seekor ikan besar. Namun Mai tidak menyadari itu sama sekali. Lin dan Kang kemudian melihat sandal Mai yang hanyut di sungai. Hal itu membuat mereka menjadi panik. Saat Kang mengambil sandal itu, dia kemudian diserang oleh seekor monster. Kang bisa menyelamatkan diri. Dia lari bersama Lin, namun monster itu mengamuk dan terus mengejar hingga para warga yang bekerja di sawah kocar-kacir melarikan diri. Namun monster itu terus menyerang meski mereka berlari dan bersembunyi di kebun ubi. Di sisi lain kebun ubi itu, ada dua orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di sana. Mereka berfirasat merasa ada sesuatu di dekat mereka, namun mereka tidak mengetahui itu apa. Kang dan Lin kemudian menumpangi sebuah mobil yang saat itu sedang lewat di sana, lalu membawa Kang ke rumah sakit yang saat itu terluka oleh monster itu. Sementara monster itu mengamuk dan menyerang kemana-mana. Kang kemudian diperiksa oleh perawat dan dokter di rumah sakit itu. Melihat Kang yang kesakitan saat lukanya dijahit oleh dokter, perawat lain kemudian membawa Lin ke ruang lain dan menanyanya apa yang terjadi. Dan perawat itu juga kemudian merawat bagian tubuh Lin yang terluka. Setelah mendapatkan informasi penyebab luka dari Kang, salah satu perawat kemudian menghubungi kantor polisi terdekat untuk menginformasikan bahwa ada pasien yang diserang binatang monster. Kehebohan pun terjadi. Polisi wanita yang menerima informasi itu kemudian melaporkan kepada pimpinannya. Polisi kemudian datang ke rumah sakit untuk menemui Kang dan Lin.
Lalu polisi menanyai apa yang mereka lihat dan alami saat kejadian. Lin pun berkata kepada polisi jika itu bukanlah binatang buas. Aku bahkan belum pernah melihat hal yang seperti itu. Itu datang secara tiba-tiba dan membunuh orang begitu saja, ucapnya. Mendengar itu, kepala polisi itu pun terlihat gugup. Dia pun kemudian pergi ke mobil sampai dia bertanya kepada rekannya apakah mereka percaya ucapan dari Lin. Keesokan harinya, polisi pun kemudian mengumumkan status darurat di kota kecil itu. Namun mereka masih mengumumkan bahwa itu adalah binatang buas. Lalu mereka kemudian mengarahkan pasukan ke kampung itu. Seorang inspektur polisi kemudian mendapatkan informasi bahwa monster itu bertubuh dan kepala seperti ikan, kulitnya seperti buaya dan ekornya panjang seperti ular. Namun hebatnya lagi, monster ini bisa berdiri dan berjalan, kata salah seorang di antara mereka menjelaskan kepada inspektur polisi. Mereka pun menemukan jejak kaki monster tersebut. Jejaknya yang sangat besar, dia meninggalkan bekas darah. Inspektur polisi itu kemudian pergi makan bersama seorang rekannya. Inspektur polisi tersebut kemudian dibuat bingung, ini seperti tak masuk akal, ucapnya. Sesaat kemudian dia mendapatkan informasi melalui HT bahwa monster itu menyerang orang-orang di sebuah bangunan. Dia diminta untuk turun ke sana. Setelah tiba di sana, dia melihat keadaan sangat kacau dan berantakan. Bahkan beberapa korban pun sedang dievakuasi. Mereka kemudian melakukan rapat darurat di kantor polisi setelahnya. Mereka menganalisa perilaku dan cara monster ini bergerak. Di samping itu, mereka menemukan dua jejak kaki berbeda dari monster itu, di mana satunya sangat besar dan satunya lagi lebih kecil. Mereka kemudian membagi tim menjadi dua ke tempat yang berbeda. Sang kepala polisi pun meminta anak buahnya lebih berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi ini, ucapnya kepada timnya. Dia juga meminta untuk saling berkomunikasi antar tim. Sebelum pergi ke lokasi, inspektur pun mendapatkan panggilan dari sekolah anaknya. Dia ke sana karena putrinya yang juga tidak pernah akur dengannya terlibat perkelahian di sekolah. Karena putrinya tersebut diskor dari sekolah, dia pun kemudian membawa putrinya ikut bersamanya ke lokasi pemburuan monster. Di sisi lain, di rumah sakit dipenuhi dengan pasien korban amukan monster itu. Sementara itu, Kang juga baru sadar dari komanya. Adiknya Lin yang menjaganya saat itu kemudian berlari memanggil dokter untuk meminta dokter agar memeriksa kakaknya. Dokter dan perawat kemudian mengambil sampel darah Kang untuk diperiksa. Lalu, dua orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian menanyai Lin dan Kang apa yang sebenarnya menyerang mereka. Setelah itu, Lin kemudian menemani Kang duduk di kursi roda. Lin kemudian menanyakan keadaan Kang sambil menangis. Dia menangis memikirkan nasib adiknya hingga saat ini adiknya Mai masih belum diketahui keadaannya. Sesaat setelah itu, Kang kemudian pergi ke kamar mandi. Kang merasa pusing dan memiliki perasaan aneh, di mana dia seperti bisa melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Sementara kepala polisi yang sedang membawa orang-orang untuk memburu monster itu mendapat informasi dari seorang warga mengenai keberadaan monster itu. Dia pun kemudian mengerahkan semua orang ke sana. Kang yang masih belum bisa bicara kemudian menuliskan di kertas, "Aku tahu di mana makhluk itu," lalu memberikannya kepada Lin. Perawat kemudian dengan tergesa-gesa melaporkan kepada dokter bahwa Kang dan Lin melarikan diri dari rumah sakit. Kang dan Lin menyusul kepala polisi itu, dan Lin memberitahunya bahwa kakaknya mengetahui di mana monster itu. Kang menuntun mereka ke sana, lalu Kang menunjuk terowongan di sebuah bangunan tua. Suasana tegang pun terjadi. Setelah itu, mereka kemudian melemparkan sebuah bom molotov ke dalam bangunan itu. Ternyata di sana adalah monster yang berukuran kecil. Dia kemudian mengaung-ngaung. Lalu monster itu keluar dan menyerang mereka. Namun ketika mereka menombak monster itu, Kang merasa kesakitan, seperti ada kontak antara Kang dan monster itu. Saat petugas dan warga sudah berhasil menangkap monster itu,
Lin kemudian meminta mereka untuk berhenti menyakitinya, karena jika mereka membunuhnya, itu sama saja dengan membunuh Kang. Kepala polisi itu kemudian meminta mereka berhenti, namun dia mengujinya. Dia menombak bagian perut monster itu, apakah Kang juga akan kesakitan. Dan ternyata betul, perilaku monster kecil itu sama dengan Kang. Kepala polisi kemudian meminta anak buahnya mengikat dan menangani monster kecil itu. Sementara saat itu juga dia mendapat telepon dari kantor polisi bahwa di sana sedang ada masalah dan memintanya ke sana. Di tim kedua, mereka menemukan sebuah telur raksasa lagi. Mereka kemudian mengeluarkannya dari sawah dan mengangkatnya ke jalan. Sang inspektur polisi pun kemudian tiba di sana. Dia meminta putrinya tetap di mobil dan memberinya sebuah HT agar bisa mengabarinya jika terjadi apa-apa. Di sana mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar dan masih baru, di mana meninggalkan jejak lendir dari monster itu. Di sana jugalah polisi menemukan Mai, adik Lin dan Kang. Sebelum inspektur polisi menanyai Mai, dia pun ditunjukkan telur raksasa itu oleh polisi lainnya. Polisi lain kemudian berpatroli dan membuat pengumuman jika warga akan dievakuasi dari sana. Warga diminta berkumpul di kuil. Lalu kemudian kepala polisi tiba di kantor polisi. Di sana terlihat sangat kacau dan sangat banyak orang melakukan protes. Kepala polisi kemudian menenangkan warga. Dia berkata semua warga akan dievakuasi ke kuil. Setelah itu dia pergi dari sana. Di sisi tim lain, inspektur polisi kemudian membawa telur raksasa itu dan Lin ke mobilnya. Tak lama berselang, saat para polisi itu sedang berjaga-jaga, mereka kemudian dikejutkan keluarnya monster yang sangat besar dari danau. Mereka bahkan tidak tahu harus melakukan apa lagi karena ketakutan. Inspektur polisi itu pun belum mengetahui apa yang terjadi di luar. Dia bahkan membicarakan permasalahan sekolah dengan putrinya di dalam mobil. Pada akhirnya, mereka mendengar suara tembakan yang berulang-ulang dari luar. Dia kemudian berlari keluar dan meminta putrinya tetap di mobil. Dia sangat terkejut bahkan ketakutan melihat monster yang sangat besar, bahkan dia pun belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia kemudian mengabari putrinya melalui HT agar tetap tenang dan jangan keluar dari mobil. Namun karena melihat monster yang sangat besar berada di sebelahnya hanya berpembatas kaca mobil, anak inspektur itu pun sempat teriak, namun mulutnya ditutup oleh Mai, seorang anak polos yang masih kecil, dan memintanya untuk diam. Monster itu tetap mengincar mobil mereka, sepertinya mengetahui telur itu ada di sana. Melihat hal itu, Inspektur James pun menembaki monster itu. Namun karena monster itu hendak menyerangnya, dia pun kemudian berlari dan melompat ke danau. Karena perhatian monster itu tetap berada di mobil itu, bahkan sampai memecahkan kaca. Rekan dari James kemudian meledakkan sebuah tabung oksigen untuk mengalihkan perhatiannya lagi. Namun saat hendak meledakkan tabung kedua, dia pun akhirnya menyadari kalau monster itu sudah berada di belakangnya. Melihat hal itu, dia pun kemudian masuk ke mobil. Monster itu kemudian mencium aroma telur itu. Lalu dia kemudian merusak pintu mobil yang ditumpangi Mai dan anak dari James. Setelah itu dia mengambil telur itu lalu membawanya pergi dari sana. Karena panik, putri James pun keluar dari mobil. Ternyata monster itu belum pergi jauh, lalu kemudian menariknya dengan cakar besarnya. James kemudian meledakkan sebuah tabung oksigen lagi. Monster itu kemudian melepaskan putri James. Awalnya monster itu hendak memangsa James, namun melihat James yang tidak bergerak, monster itu kemudian pergi dari sana. James kemudian membawa putrinya ke mobil.
Sementara di sisi lain, warga mengamuk dan meminta monster kecil itu dibunuh. Untung saja kepala polisi datang dan menghentikan aksi mereka dan meminta mereka semua pergi ke kuil untuk berlindung. James yang saat itu sedang membawa Mai dan putrinya menggunakan ambulan menghubungi kepala polisi. Dia meminta agar semua orang segera dievakuasi. Ada monster lain yang jauh lebih besar dan menuju ke sana. Di sana sudah tidak aman, ucapnya. Benar saja, monster itu sudah tiba di kota. Kepala polisi pun kemudian mengiyakan kata-kata dari Inspektur James. Dia pun kemudian mengumumkan melalui toa patroli agar seluruh warga segera masuk ke kuil. Dan sebagiannya lagi naik ke bus yang sudah tersedia agar dievakuasi ke kota lain yang lebih aman. Namun, kepala polisi belum memberangkatkan bus karena menunggu James dan putrinya yang masih dalam perjalanan ke sana. James pun mengalami kesedihan yang mendalam. Dia menangis terseduh-seduh. Di perjalanan, James ternyata kehilangan putrinya. Di sisi kota, ternyata kepala polisi dan timnya tidak bisa memberangkatkan bus. Mereka terjebak kemacetan, di mana orang-orang meninggalkan mobilnya di jalan lalu memilih berjalan kaki. Kepala polisi pun kemudian merubah rencananya. Dia perintahkan bawahannya agar membawa warga dan mereka berjalan kaki. Dia meminta mereka semua berjalan kaki sebisa mungkin untuk meninggalkan kota kecil itu. Sementara di lokasi monster kecil itu, para warga masih terus berteriak dan bersikeras agar monster itu dibunuh. Mereka masih berteriak-teriak, monster besar itu kemudian datang. Semuanya pun menjadi panik dan lari ketakutan. Semua orang kocar-kacir untuk melarikan diri. Orang-orang berhamburan dan berlari ketakutan. Monster itu tidak langsung menyerang orang, sementara dia hanya mengaung-ngaung saja meskipun melihat orang-orang berlarian. Dua orang mahasiswa yang sebelumnya melakukan penelitian di sana pun sepertinya memahami psikologi dari monster itu untuk sementara waktu. Mereka kemudian menemui seorang polisi dan memintanya agar menyambungkannya dengan kepala polisi agar dia bisa berbicara. Setelah disambungkan, dia kemudian menjelaskan ke kepala polisi bahwa monster itu datang tidak untuk menyakiti manusia. Namun dia hanya ingin menemukan bayinya yang sedang diikat oleh mereka di sebuah mobil gerobak. Kepala polisi pun merasa masuk akal dengan perkataan mereka. Kepala polisi kemudian memerintahkan semua anak buahnya dan warga untuk menjauh dari mobil yang berisi anak monster itu. Sementara Lin yang sudah naik ke bus tidak melihat kakaknya Kang. Dia kemudian melihat keluar dan dia melihat kakaknya berbalik arah ke arah monster itu. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Kang saling terhubung dengan monster itu. Melihat kakaknya pergi, dia pun kemudian berlari mengejarnya. Dia meminta kakaknya itu untuk ikut dengannya menaiki bus untuk pergi dari sana. Kang hanya kemudian memeluk Lin, namun setelah itu dia tetap pergi ke arah monster itu. Kang pun menusukkan tombak ke anak monster itu. Hal itu dia lakukan agar anak monster itu mengaung-ngaung dengan kuat. Dengan begitu, induk monster itu akan tahu di mana bayi monster itu berada. Setelah itu, Kang naik ke kemudi mobil yang berisi anak monster itu. Sementara Lin kembali berbalik dan berlari menaiki bus. Kang kemudian mengemudikan mobil itu menjauh dari sana. Mendengar aungan baby monster itu dari dalam mobil itu, monster besar itu kemudian mengejarnya. Lin hanya bisa menangisi jika dia mungkin akan kehilangan kakaknya Kang. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Kang saat itu dan apa yang dia rencanakan. Dia hanya terus mengemudikan ke arah yang sepi. Hingga keesokan harinya di pagi hari, kepala polisi dan kepala daerah setempat pun mengadakan sebuah konferensi pers. Para wartawan bertanya monster apa yang menyerang orang-orang itu. Para wartawan mengaku melihat apa yang tersebar di media online. Namun salah satu pejabat itu menjelaskan jika yang mereka lihat di media online itu merupakan hasil dari sebuah syuting film. Dia mengatakan tidak ada monster yang menyerang, namun terlihat wajah kepala polisi sepertinya gugup.
Di sisi lain, Inspektur James yang murung karena kehilangan anaknya. Lalu Lynn pun bertemu dengan adik kecilnya May. Namun mereka tidak mengetahui nasib dan keberadaan kakaknya Geng. Namun ternyata sebelumnya, kepala polisi berkata kepada Inspektur James dan yang lainnya bahwa mereka harus merahasiakan peristiwa ini. Dia tidak ingin para pemburu monster itu datang ke daerah mereka. Namun karena peristiwa itu juga, Inspektur James mengundurkan diri dari kepolisian kerajaan Thailand. Orang-orang di sana pun meyakini jika yang menjadi cerita legenda selama ini adalah nyata. Mereka pun mulai berbenah memperbaiki rumah-rumah mereka yang rusak akibat serangan monster itu. Namun ternyata Inspektur James berpikir jika saat itu polisi dan pejabat menciptakan kebohongan itu untuk menutupi kegagalan mereka agar semuanya tetap tenang. 5 tahun berlalu atas peristiwa itu. Monster itu pun tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak tahu kemana perginya. Inspektur James kemudian pergi ke kuil dan menemui seorang biksu. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata selama 5 tahun peristiwa itu, dia terus mengawasi Mai, anak kecil yang imut itu. Dia meyakini suatu saat monster itu akan kembali lagi. Karena suatu hari saat itu dia memata-matai Mai. Dia melihat beberapa warga melakukan ritual menabur bunga dan menyalakan lilin di danau itu. Namun setelah orang-orang itu pergi, Mai tinggal di sana dan mengorbankan kambing untuk dimakan oleh monster itu. Dia melihat Mai berteman sangat baik dengan monster itu. Saat Mai selesai memberi makan monster itu, James kemudian menemuinya dan meluapkan kemarahannya kepada Mai. Karena hal itu, dia pun malah diserang oleh monster kecil itu. Sebenarnya, Mai sudah meminta monster itu berhenti menyerang James dan memintanya pergi. Namun saat monster itu hendak pergi, James pun malah meledakkan perangkap bom yang sudah dia sediakan sebelumnya. Karena hal itu juga, induk monster itu keluar dari danau. Mai juga terlihat mengelus-elus baby monster yang terkena bom itu. Karena hal itu juga, James pun tidak jadi menembak baby monster itu dan memilih pergi dari sana. Saat itu, James pun sempat ingin bunuh diri. Namun saat dia menceritakannya ke biksu itu malah memintanya untuk menenangkan diri. Biksu itu menuduhnya masih belum sadar dan tenang karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Karena ketidakpuasan atas jawaban itu, James pun berkata, "Saya mau mencari tahu jawabannya." Maksudnya setelah kejadian malam itu, dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian setelah kejadian malam itu, dia ternyata diarahkan oleh Mai untuk pergi ke dalam sebuah goa di atas gunung. Di sana, di dalam goa itu, dia menemukan sebuah patung Buddha. Tidak lama kemudian, saat dia mengamati jejak-jejak di sana, lilin-lilin itu pun mati. Dia melihat monster itu mendekat kepadanya. Sementara sebelumnya, Mai terlihat memuntahkan anak lele dan anak belut guys yang masih hidup. Cerita ini pun berakhir dengan sedikit mengambang, dan film pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share untuk video ini, dan kemudian di subscribe untuk channel ini.